Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas persamaan diferensial dan integral lipat. Sebelumnya, nama-nama dari kelompok kami, saya sendiri Satrio Nurutomo, dan ada Danar Febrianto, Yoga Saputra, dan juga Asfak Arya Denisa. Lanjut ke pembahasan. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan salah satu alat dalam matematika yang seringkali digunakan untuk memahami hukum alam. Selain itu, banyak pula permasalahan dalam bidang teknik yang dapat ditampilkan sebagai persamaan diferensial. Gambar di bawah menunjukkan beberapa contoh aplikasi persamaan diferensial. Gambar 1 bisa dilihat sebagaimana di slide. Lanjut. Untuk memahami konsep persamaan diferensial, kita dapat mulai dengan konsep integral yang telah dipelajari dalam mata kuliah kalkulus. Mengintegrasi suatu fungsi untuk memperoleh suatu fungsi baru f, berarti kita dapat menulis rumus sebagai berikut. Dan menurut definisi ini adalah benar, asalkan fx sama dengan fx. Dalam bahasa turunan, sebagai berikut, setara dengan dfx sama dengan fx dx dalam bahasa diferensial, sehingga rumus integral di atas dapat ditulis sebagai berikut. Artinya kita mengintegralkan diferensial suatu fungsi untuk mendapatkan fungsi tersebut. Pemahaman ini akan membantu kita dalam memecahkan persamaan diferensial. Contoh 1. Temukan persamaan kurva yang melalui titik min 1,2 dan gradiennya pada tiap titik sama dengan 2 kali absisnya. Penyelesaiannya, pertama tuliskan syarat yang harus berlaku di setiap titik x, y pada kurva sebagai persamaan dy per dx sama dengan 2x. Kedua, kita tuliskan permasalahan di atas. Kita mencari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan tersebut dan syarat tambahan y sama dengan 2 ketika x sama dengan min 1. Selanjutnya kita selesaikan permasalahan tersebut. Ada 2 cara untuk memperhatikan masalah ini. Metode 1, integral. Persamaan berbentuk dy dx sama dengan gx dx memberikan anti turunan dari gx, yakni sebagai berikut. Jadi kita menyelesaikannya dengan y sama dengan integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 plus c. Metode 2, diferensial. dy dx dapat dianggap sebagai suatu hasil bagi 2 diferensial. Kalikan kedua ruas dari dy dx sama dengan 2x dengan dx diperoleh dy sama dengan 2x dx. Lalu integralkan kedua ruas dan sederhanakan sebagai berikut. Penyelesaian y sama dengan x kuadrat plus c mewakili keluarga kurva yang bersifat umum. Substitusikan y sama dengan 2 ketika x sama dengan min 1, sehingga kita peroleh 2 sama dengan min 1 pangkat 2 plus c. Dapat disimpulkan c sama dengan 1, sehingga y sama dengan x pangkat 2 plus 1. Persamaan dy dx sama dengan 2x dan dy sama dengan 2x dx disebut persamaan diferensial. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Alfat Arya. Contoh-contoh lainnya adalah sebagai berikut. Secara definisi, persamaan diferensial adalah persamaan yang mempunyai satu atau lebih turunan dari sebuah fungsi yang tidak diketahui. Fungsi yang ketika disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial menghasilkan identitas disebut penyelesaian bersama diferensial. Jadi menyelesaikan suatu persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang tidak diketahui. Next. Integral lipat 2, integral yang untuk fungsi variabel. Kita membentuk suatu partisi dari interval A atau B menjadi interval yang panjangan delta x k sama dengan 1, 2, 3. Dengan cara yang sama kita definisikan integral untuk fungsi 2 variabel.
Misalkan fungsi Z sama dengan f XY didefinisikan pada suatu daerah tertutup R di bidang kemudian daerah ini dibagi atas N buah sub daerah yang masing-masing luasnya A1, A2, A3 sama dengan AN. Sebagai berikut contohnya. Dalam setiap subdaerah, pilih suatu titik K dalam kurung XK, YK, dan bentuklah jumlah sebagai berikut. Jika jumlah subdaerah makin besar, N sampai dengan limit, maka integral rangkap lipat 2 dari fungsi fxy atas daerah R didefinisikan sebagai berikut. Untuk menghitung integral lipat 2 dapat digunakan integral berulang yang ditulis dalam bentuk sebagai berikut, yang dimana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel Y konstanta, kemudian hasilnya diintegralkan kembali terhadap Y. Mungkin selanjutnya dibaca oleh teman saya, Yoga. Di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel X konstanta, kemudian hasilnya diintegral kembali terhadap X. Jika integral lipat 2 di atas ada, maka A dan B secara umum akan memberikan hasil yang sama. Integral lipat 2 dengan batas persegi panjang bentuk umum sebagai berikut, di mana R, XY, A, B, C, dan D adalah konstanta. Integral lipat 2 dengan batas bukan persegi panjang ada contohnya sebagai berikut. Aplikasi integral lipat 2. Aplikasi integral lipat 2 yang bentuk umumnya integral R f x y dA 1 luas bidang dapat dipandang sebagai integral lipat 2 jika f x y sama dengan 1, sehingga integral lipat 2 menjadi sebagai berikut. Dalam koordinat polar, yang kedua volume, jika Z fx y adalah persamaan permukaan, maka V sama dengan integral R fx y dx dy adalah volume benda antara permukaan dan bidang XOY. Contoh, hitung volume benda yang dibatasi oleh silinder X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang-bidang Y ditambah Z sama dengan 4 dan Z sama dengan 0. Yang ketiga, massa. Jika fxy dipandang sebagai massa jenis massa persatuan luas, maka integral R fxy dx dy merupakan massa dari benda itu. Contoh, sebuah lamina atau plat tipis dengan kerapatan fxy sama dengan xy dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 2, dan kurva Y sama dengan X pangkat 3. Tentukan massa totalnya. Selanjutnya saya dilanjutkan dengan teman saya, Danar Febrianto. Yaitu yang keempat itu ada pusat massa. Jika Fx, Y merupakan massa jenis dari lamina plat tipis, maka pusat massanya adalah sebagai berikut. Contoh, tentukan pusat massa dari lamina yang mempunyai kerapatan Fx, Y, Xy dan dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 2 dan kurva Y X pangkat 3. Yang kelima itu ada momen inersia. Momen inersia dari plat tipis yang mempunyai kerapatan Fx, Y terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Terima kasih dari presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.